Setelah menetapkan sebagai tersangka, KPK pada Kamis malam menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu lalu. Namun, Syahrul meminta penjadwalan ulang karena menjenguk ibunya yang sedang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul sebenarnya dijadwalkan akan diperiksa hari Jumat 13 Oktober, namun sepertinya KPK melakukan langkah lebih dulu dengan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu Mas? Besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya, dari tadi malam, dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif, semestinya datang kan gitu. Saya pastikan Pak Syahrul Yassin Limpo itu tidak akan melarikan diri. Karena justru setelah dari Makassar, itu dini hari, beliau sudah sampai di Indonesia, di Jakarta, mohon maaf, saya ulangi. Sudah sampai di Jakarta. Seperti yang beliau sampaikan, ini adalah bentuk komitmen dengan sikap kooperatif. Jadi indikasi melarikan dirinya gimana? Kalau soal barang bukti sebenarnya KPK sudah dapat banyak sekali kan dari berbagai penggeledahan. Jadi mari kita lihat secara proporsional penanganan perkara ini. Kami mengajak kita semua melihat secara proporsional dan menggunakan aturan hukum sebagai dasar. Partai Nasdem menanggapi penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh KPK. Politisi sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syaroni menyatakan ada kesewenang-wenangan dari penangkapan tersebut. Syaroni menambahkan penangkapan paksa yang dilakukan KPK tidak berlandaskan dengan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya penjemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Di gedung KPK pagi ini sudah ada jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana dengan laporan langsungnya. Rangga, ketika Syahrul kemarin dijemput paksa oleh KPK, ini sempat ada keberatan dari kuasa hukum Syahrul. Hari ini pemeriksaan dilanjutkan dan bagaimana situasi pemeriksaan tersangka hari ini? Baik ya Pak Skalis dan saudara, hingga pagi hari ini dari KPK baru saja kami menerima informasi bahwa statusnya bahwa hasil pemeriksaan akan diumumkan pada waktu yang belum ditentukan, namun tentunya kami yang berada di lokasi akan dikabari oleh KPK ketika pemeriksaan sudah selesai. Jadi pagi hari ini masih belum terlihat ada aktivitas di dalam KPK, namun kami akan terus memantau kondisi terkini. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa penahanan nanti akan bergantung pada hasil pemeriksaan yang hingga kini masih berjalan. Dan usai pemeriksaan oleh tim penyidik akan ditentukan apakah akan ditahan atau tidak sesuai dengan wewenang tim penyidik. Dan Ali Fikri juga sebelumnya menyebutkan bahwa apabila ditahan ini sudah sesuai dengan surat-surat dalam hukum acara pidana. Namun sekali lagi masih menunggu hasil pemeriksaan yang rencananya dia akan diumumkan pada hari ini, hasil pemeriksaan pada waktu hari ini untuk waktu yang belum ditentukan. Untuk kenapa pemeriksaan KPK menangkap Syahrul Yassin Limpo pada malam sebelumnya,
KPK memang mengkhawatirkan bahwa SYL bisa kabur dan ada juga kekhawatiran menghilangkan bukti. Seperti yang kita ketahui memang KPK sudah memanggil pada waktu 11 Oktober lalu dan pada waktu itu Kak Syahrul belum menjawab panggilan karena sedang mengunjungi ibunya di Makassar. Jadi untuk hingga pagi hari ini kami masih memantau perkembangan selanjutnya di KPK dan menunggu kapan KPK akan mengumumkan hasil pemeriksaan pada hari ini. Paskalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta, jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana.